Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 2. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya, pada Ayo Membaca halaman 3, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 4, teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Mari bersama-sama kita melengkapi tabel pada halaman 4. Paragraf 2, ide pokoknya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat pengembang, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga, ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat pengembangnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kemudian paragraf keempat, ide pokoknya tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat pengembangnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya otot merupakan alat gerak aktif. Dan kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kemudian pada Ayo Menulis halaman 5, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok organ gerak terdiri atas 2 macam. Contoh paragrafnya, organ gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya, dan contoh paragrafnya, organ gerak banyak sekali fungsinya, yakni untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Kemudian ide pokok, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Dan contoh paragrafnya, manusia tidak dapat bergerak karena tidak ada yang membantu untuk berjalan atau bergerak. Manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Tanpa tulang, manusia tidak dapat berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. Tanpa otot, manusia juga tidak bisa bergerak karena tanpa otot, tulang akan menjadi sangat rapuh. Semua organ bergerak sangat penting untuk kehidupan kita. Berikutnya, ayo berdiskusi halaman 6. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 6. Nomor 1, bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nomor 2, bahan diskusi, fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi, sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nomor 3, bahan diskusi, cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi, bacalah paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apabila kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Berikutnya, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Jawab kesimpulan. Ide pokok adalah pikiran utama dalam suatu paragraf yang berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.